udah suatu hal yang wajar, maksudnya ya kita kan sama orang yang lebih tua harus menjaga adab. Kalau buat saya orang yang sudah mati rasa itu tidak akan melakukan misalnya contohnya nyium tangan mantan ibu mertua atau nyium tangan kakak ipar gitu. Nggak kayak gitu sih, cenderung diem ngelihat enam itu hatinya sudah peku gitu istilahnya. Cenderung akan ngelirik doang, ngelihat segala macam terus cuek gitu. Ini kan nggak cuek. Terus ketika diwawancarai, walaupun dia terlihat datar ya awal sampai akhir, tetapi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa dia ada senyum ketahan sedikit gitu. Dan ketika dia ditanya beberapa pertanyaan masih senyum sedikit, terus saya balik lagi gitu. Itu bukan orang yang mati rasa. Ini orang cuman inara posisinya cuman sudah terlalu lelah dan sudah mulai bisa sedikit ngendaliin emosinya, udah nggak meledak-ledak lagi. Itu aja sih. Buat saya biasa sih untuk orang yang sudah lewat masa marahnya atau lewat masa sedihnya, lewat masa yang lonjakan emosinya dan naik turun emosinya sudah mulai bisa dikendalikan istilahnya. Kalau masih awal-awal dulu ya mungkin masih meledak-ledak ya. Sekarang buat saya dengan cara dia terlihat datar seperti itu, ini lebih cenderung dia mulai bisa untuk kendaliin emosinya. Kalau ekspresi Nara ketika nyium tangan itu kan kita nggak bisa lihat ya, itu cuman gestur dia bahwa dia nyium tangan gitu. Tetapi ketika diwawancara, ketika dia ditanya macam-macam itu, gestur dia relatif cukup datar sih buat saya. Jadi relatif kayak ini posisinya adalah posisi ketika dia berusaha ramah untuk menjelaskan segala sesuatu. Kenapa? Dari kayak senyum ditahan. Itu yang ditampilkan sama dia. Tapi itu datar dari awal sampai akhir gitu nggak berubah. Jadi relatif cenderung emosinya itu nggak surge, udah lewat tuh masa-masa ketika mungkin dia marah, mungkin dia sebel, mungkin dia apa segala macam kayak gitu. Nggak ada sih, itu intermezzo aja. Kalau secara spesifik sih nggak ada yang dimana, maksudnya ya semuanya poinnya balik lagi ke satu hal, yang penting dia takut sama Tuhan, takut sama Allah. Aku kurang tahu kalau itu hanya Allah yang tahu. Ya nggak tahu kalau soal itu, karena kan Allah yang membolak-balikan hati kita ya. Tapi Nara ada niat untuk nikah lagi? Mungkin ya nanti, mungkin lagi Allah yang mau membolak-balikan hati ya. Kita nggak pernah tahu hati kita Allah bikin lulus sama sosok yang seperti apa ya. Ya harapan aku ya mudah-mudahan sosok itu orang yang takut sama Allah, itu aja. Karena orang takut sama Allah pasti dia juga takut menyakiti hati hambanya. Sebetulnya dia bukan yang nggak kaget atau nggak bereaksi, kan agak senyum dikit gitu dia yang dia tampilkan gitu ya. Buat saya itu adalah ekspresi yang bahwa dia lagi nggak terlalu mikirin hal tersebut sih. Jadi pasti cenderung bahwa lu mau nanya apa, suka lo deh gitu, istilahnya gitu. Ya ada beberapa fakta yang memang benar, tapi beberapa yang dilebih-lebihkan ya dia yang lebih tahu. Ya orang mau siapapun boleh mau utarakan apapun ya, cuman kan lagi-lagi ini negara hukum ya, nggak bisa main hakim sendiri. Tapi jadi perihal ya, semua perkataan dan pernyataan harus bisa dibuktikan secara valid. Ya kalau enggak ya gimana, untungnya aku bukan orang yang dikit-dikit mau nuntut orang ya. Penanda stres itu nggak bisa dilihat dari orang di muka datar atau nggak datar. Kita nggak bisa menilai orang stres apa enggak dalam kondisinya seperti sekarang. Kalau misalnya ditanya gitu, terus kemudian dia masih meledak-ledak, terus kemudian ada beberapa penanda lain yang ditampilkan, penanda bahwa dia marah, penanda bahwa dia kemudian tiba-tiba berubah jadi penanda bahwa dia kemudian sedih, swingnya itu kelihatan. Nah, baru kita bisa kategorikan, bisa jadi dia dalam kondisi stres nih, beberapa penandanya muncul. Kalau ini enggak, saya nggak bisa kategorikan bahwa dia dalam kondisi stres hanya dari ngelihat ekspresi wajah. Tapi, kalau memperhitungkan kondisinya, dan melihat kondisi bahwa manusia pasti itu stres menghadapi berbagai macam hal di dunia ini, sudah pasti dia masih punya rasa stres, nggak mungkin hilang, tapi bukan karena ekspresi. Semua hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian terjadi sebuah perubahan besar atau sesuatu peristiwa yang membuat seseorang kehilangan orang yang dia pedulikan atau cintai, dalam kasus ini misalnya ada yang meninggal atau perceraian dan semacamnya,
seseorang tuh sudah pasti menimbulkan pemicu stres dalam diri dia, sudah pasti. Ya, tapi bagaimana cara dia menghandle-nya, itulah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang baik menghandle dengan tepat, ada yang tidak. Ada yang kemudian jatuh, terjerumus, jadinya depresi juga, kemudian mengalami berbagai macam kendala secara psikologis, itu ada. Buat saya yang ditampilkan Inaran nggak seperti itu. Bisa jadi memang dipendam, tetapi yang bisa dia tampilkan keluar masih cukup oke lah gitu, yang artinya pengendalian emosi dia saat itu oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.